Shalom, shalom. Selamat sore, selamat bertemu lagi dalam One Way Ministry. Pada saat sore hari ini ya, saya berdoa dan Tuhan ingin mengajarkan satu perkara. Makanya enggak selamat pagi subuh ya. Ini selamat sore karena Tuhan ingin berbicara sesuatu hal. Daripada saya nanti lupa, mending saya rekam dulu ya toh, saya sampaikan pada sore hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu ya dan amin terjadi menurut apa yang Kau firmankan, tidak pernah kembali dengan sia-sia, menjadi rema-rema bagi setiap pendengar firman-Mu. Dan kami yakin Tuhan, apa yang Kau awali dan Kau akhiri semua atas rencana dan kehendak-Mu bagi kami semuanya, hamba-hambamu, umat-umatmu, yaitu anggota-anggota tubuh Kristus yang saling bersatu, saling mendoakan, saling memaafkan, dan untuk kemuliaan-Mu sebagai kepala kami, biarlah kami berjalan sesuai apa yang Kau pikirkan, apa yang Kau pandang, apa yang Kau dengar dari Allah Bapa, dan apa yang Kau katakan melalui setiap kehidupan kami. Biarlah tubuh-tubuh kami ini sebagai anggota tubuh Kristus menjadi berkenan dan menyukakan hati-Mu setiap saat, setiap waktu, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah kami Engkau berkati dan kami menjadi berkat bagi sesama. Lebih berkat memberi daripada menerima. Haleluya, amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat sore hari ini Tuhan ingin ajarkan begini saudara. Ini sederhana tetapi saya sangat kagum akan kesederhanaan Tuhan melalui firman Tuhan ini. Begini saudara, pada saat satu ibadah di satu gereja, itu hamba Tuhan kan satu orang di atas mimbar dan jemaatnya 5.000 sampai 20.000 umpamanya, atau 500 sampai 20.000, atau 100 sampai 20.000, atau 50 sampai 20.000, atau 10 jemaat sampai 20.000, ataupun 5 jemaatnya fokusnya tetap satu. Begini maksud Tuhan, begini saudara. Pada saat kita sebagai jemaat ya toh, fokus ke hamba Tuhan satu orang itu kalau menghafalkan mudah saudara. Jadi apa tingkah lakunya di mimbar, apa yang disampaikan, kita kadang mudah ingat saudara. Karena fokusnya kita semua jemaat ke satu orang gitu loh. Nah, yang Tuhan ajarkan saat ini adalah hamba Tuhan kalau lihat jemaat bisa ndak fokus ke satu orang, ke dua orang, ke tiga orang kalau jemaatnya 20.000. Pasti tidak bisa fokus saudara. Nah, ini yang menyebabkan kata Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu kurang perhatian terhadap jemaatnya, terhadap domba-dombanya. Nah, inilah saudara kelemahan gereja-gereja besar, yaitu kurang perhatian terhadap domba-dombanya. Makanya Tuhan katakan kalau fokusnya satu ya toh jemaatnya banyak, siapa yang nyampe ke Pak Obaja umpamanya gitu, siapa yang nyampe ke Pak Dodi ya toh, siapa yang nyampe ke Pak Honggo gitu ya, siapa yang nyampe ke Pak Petrus Agung, siapa yang nyampe ke Gilbert Lumaindong, siapa yang nyampe ke dokter siapa itu yang Tiberias itu ya. Terus kemudian siapa yang menyampaikan Insinyur Niko. Nah, siapa yang menyampaikan itu yang Gisi itu saudara, atau siapapun lah. Itu jemaat gampang fokus saudara kepada hamba-hamba Tuhan. Lah sekarang balik saudara, hamba-hamba Tuhan itu gembala Tuhan, katanya gembala, tetapi kelemahannya nggak pernah memperhatikan domba-dombanya saudara. Lah itu yang Tuhan ingin ajarkan pada sore hari ini. Ya, makanya gembala-gembala yang jemaatnya banyak ya toh, hati-hati ya, bahwa itu harus diopeni semuanya tanpa pilih kasih seperti kata Tuhan Matius 22 ayat 37-39. Makanya kalau kamu dikaruniai jemaat banyak, itu bukan berarti terus berkatnya banyak, terus yang sepele-sepele yang nggak memberkati gereja dengan banyak uangnya terus diabaikan gitu loh. Saya ngalami saudara, saya dulu waktu jemaatnya sedikit saya diperhatikan. Sekarang begitu jemaatnya banyak, alah wis mbok ben, mbok teko ning gerejaku syukur, ora teko ning gerejaku ya syukur. Nah gitu loh. Ternyata Tuhan mengajari kita pada sore hari ini untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri.
Jadi jangan anggap ya gereja-gereja besar, gembala-gembala Tuhan yang ngetop lah ya secara duniawi, saya katakan, bukan ngetop di pandangan Allah ya. Karena kalau ngetop secara duniawi itu biasanya sukses secara duniawi, yaitu materi ya. Jemaatnya banyak, materinya banyak, itu di dunia dikatakan sukses gitu loh. Sukses di hadapan Tuhan bukan itu, saudara, itu loh. Bukan seperti itu sukses di hadapan Tuhan. Seperti pada saat janda miskin, seseorang yang memiliki harta kekayaannya yang dia punyai, dia berikan ke Tuhan. Nah, kalau orang-orang kaya bisa enggak memberikan semua hartanya kepada Tuhan itu untuk pekerjaan Tuhan? Nonsense, saudara, enggak mungkin. Makanya orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Lebih mudah onta masuk lubang jarum, gambarannya itu, daripada orang kaya masuk surga. Loh, susah loh. Kalau orang miskin itu ya, dia punyanya itu loh, dikasihkan semua. Lah itu loh, maksudnya Tuhan tuh bisa ndak hati kita itu untuk Tuhan semuanya gitu loh. Baik kamu yang kaya, baik kamu yang miskin, baik kamu yang sedang, kata Tuhan, ayo fokus, perhatikan sesamamu manusia, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayo gembala-gembala ya toh. Katanya gembala, tetapi domba hilang ndak dicari. Padahal bebek ya, saya lihat peternak yang ada di samping rumah saya itu kan sawah, saudara. Itu saya tanya itu, kalau Mas bebeknya bawa berapa itu? 200 Mas, sampai 500 kadang. Loh, lalu hilang satu bisa ketahuan Mas, nanti saya bisa menghitung. Loh, itu satu hilang ya, satu bebek aja hilang dicari loh, saudara. Ini satu jiwa hilang, 1000 malaikat Tuhan berduka cita nggak dicari sama gembalanya. Nah, inilah kelemahan-kelemahan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani jemaatnya. Kadang ditemui aja susah, saudara. Ya, ditemui aja sama jemaatnya susah, dikasihkan, didelegasikan ke yang lain. Pada saat kamu gereja kecil, kamu temui aja mau, ya toh, pada saat gerejamu banyak, jemaatnya banyak, banyak alasan. Makanya kasih Tuhan mulai luntur di situ, saudara. Ini loh, saudara, hati-hati ya, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Saya cuma diingatkan Tuhan untuk menyampaikan ini. Ini terserah, mau diterima monggo, nggak diterima nggak apa-apa. Wong urusannya kan sampean juga nanti, jenengan semua kan sama Tuhan langsung ya. Kita mati dihakimi sesuai perbuatan kita ya. Cuma ayo mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jangan membeda-bedakan. Gimanapun posisi kita ya, jangan posisi kita sebagai pimpinan terus susah ditemui, umpamanya begitu. Itu juga nggak boleh, saudara. Makanya kebanyakan duniawi itu mengajarkan yang begitu, saudara. Wes temono anak buahku kok gampang nyepelekke gitu loh. Nyepelekke pada saat posisinya dia sudah kaya, menyepelekan, padahal dulu sahabatnya dekat pada saat sama-sama miskinnya gitu, sama-sama nggak punyanya gitu. Tapi setelah satunya kaya, satunya miskin, biasanya begitu, saudara. Wah, angel ditemoni saiki wis dadi bos kok begitu loh. Ayo saudara-saudara yang diberkati Tuhan, justru gini loh. Kalau kita diberkati Tuhan, hendaklah kekayaan kita itu bermanfaat bagi orang banyak. Kasihi sesamamu manusia seperti diri sendiri. Kalau Tuhan katakan itu layanan sing paling miskin, paling hina, yang nggak pernah direken ambek orang, itu loh. Makanya ayolah kita kembali ke porsi kita sebagai alat-alat kasih Tuhan ya. Makanya ayo kembali yo kepada Tuhan ya. Karena basicnya firman Tuhan tuh ya cuma satu, saudara. Basicnya firman Tuhan tuh cuma satu. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan di atas, yaitu kasih samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika engkau melakukan hukum yang kedua, itu bukti bahwa kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, melakukan hukum yang pertama. Ini akan selalu saya ulang-ulang karena memang Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Kasih kita itu sudah luntur, kasih kita itu sudah pudar, kata Tuhan. Kasih mula-mulanya sudah pergi. Dan dia hanya memperhatikan uang dan mamon sekarang ya. Kalau orang-orang yang miskin itu, cobalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sekarang, pernah enggak melayani, datangi seperti Pak Jokowi itu, ke bawah banget ditemui siapapun. Pak Jokowi itu ditemui siapapun bisa loh. Itu bukan hamba Tuhan loh, itu cuma pelayan masyarakat loh. Padahal itu Tuhan Yesus ajarkan sejak
Tuhan Yesus pelayanan di dunia? Apakah Tuhan Yesus membeda-bedakan? Oh, itulah pelayanan yang harus saya layani. Enggak, saudara. Tuhan Yesus itu enggak pilih-pilih, saudara. Semua dilayani di padang gurun, di dalam gua, di jalan-jalan, dimanapun Tuhan Yesus tetap lakukan pelayanan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah kaya, saudara, dalam pelayanannya. Tapi Tuhan Yesus tetap dicukupkan oleh Allah Bapa. Semua yang dilayani Tuhan Yesus itu menjadi terberkati. Nah, orang-orang miskin pun terberkati ya, yang sakit disembuhkan, yang ekonominya lemah sama Tuhan Yesus dipulihkan ya toh, dengan melakukan mujizat-mujizat 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang atau 12 bakul itu untuk jemaat lagi, saudara, bukan untuk dirinya, bukan untuk Tuhan Yesusnya gitu loh. Ayo kembali ke porsi semula. Saya sebagai hamba Tuhan juga, tetapi Tuhan katakan, Bang, hidupmu itu lebih berkat memberi daripada menerima. Jikalau kamu menjadi pelayanku, hambaku, kamu miskin gak apa-apa. Yang miskin itu kan ukurannya kan di dunia itu karena gak punya duit, iya toh. Tetapi kalau miskin di dalam Tuhan itu adalah ukurannya kita gak berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, itu miskin, saudara. Ya, hamba-hamba Tuhan pun saya yakin semakin banyak mengerti, semakin banyak memahami firman Tuhan, tetapi makin banyak yang nggak dilakukan. Ya, contoh sederhananya seperti itu, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri aja nggak bisa fokus, saudara. Dia lebih bangga menjadi hamba Tuhan yang jadi trade center, jadi pusat perhatian gitu loh. Jemaatmu itu loh perhatikno, ayo perhatikno jemaatmu. Jemaatmu itu juga merupakan bukti bahwa kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu pada saat kita praktek kepada sesama kita yang tidak kelihatan. Makanya hamba-hamba Tuhan hati-hati loh ya, gak fokus, hati-hati loh. Kamu bisa menyampaikan firman Tuhan tentang hal-hal macam-macam lah, segala macam, tetapi pada saatnya kamu gak bisa fokus terhadap jemaatmu. Ditanyai jemaatmu iki lumayan yang diram udang, saudara. Ya, makanya ayolah hati-hati, saudara. Makanya semakin kita populer itu semakin kita menuju kebinasaannya semakin besar, saudara. Makanya Tuhan katakan apa? Orang-orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Hamba-hamba Tuhan yang seneng sugih ya ora apa-apa lah sugih. Yang penting bermanfaat bagi Tuhan. Siapapun lah, jemaat Tuhan atau orang-orang yang percaya Tuhan Yesus bukan hamba-hamba Tuhan pun, kalau mereka sudah diberkati Tuhan, adalah bermanfaat bagi sesama. Dan hukumnya itu kasih sesamamu manusia seperti diri sendiri loh, saudara. Sangkalan wis firman Tuhan ini terserah, sangkal mau disangkal yo gak iso lah. Loh, berarti kamu itu gak yakin bahwa Tuhan menyanggupkan kamu untuk mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kamu gak beriman sama Tuhan, pakai akal pikirmu sendiri ya, dikuasai oleh bapa pendusta supaya kamu lepas dari terang firman Tuhan. Loh, firman Tuhan sudah ajarkan itu dari semula kok. Dan itu diulang-ulang loh, di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada semua itu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bukti bahwa kamu mengasihi hukum Allah yang pertama, yaitu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu, Allah yang tidak kelihatan. Nah, ini saudara, ayat ini akan selalu saya ulang-ulang. Makanya ayo hamba-hamba Tuhan ya, siapa pelayan-pelayan Tuhan pun atau orang-orang kaya pun kan lebih, kalau gini, kita jadi pemimpin. Pemimpin tuh mesti fokusnya nggak bisa ke satu-satu pribadi karena anak buah banyak gitu ya. Lah, tetapi nek anak buah bisa fokus karena pimpinannya satu. Oh, pimpinanku gak enak, pimpinanku ngene. Lebih fokus, saudara, karena satu toh. Nah, makanya sekarang bisa ndak orang-orang yang dalam posisi di atas ini bisa fokus terhadap satu-satu persatu. Jadi kalau ada masalah ya dibantu, ditolong gitu loh. Namanya aja pemimpin. Pemimpin itu kan ngayomi, saudara. Ngayomi, bijaksana ya toh. Harus sesuai. Makanya kalau pimpinan kita nggak belajar seperti Tuhan Yesus ya, memikul kuk seperti firman Tuhan yang kemarin, yaitu belajar memikul kuk dan lemah lembut dan rendah hati supaya jiwanya tenang bersama Tuhan, nggak dalam tuntunan belajar dari Tuhan Yesus ya nggak bisa ya. Teladan kita itu Tuhan Yesus, saudara. Kalau kamu rule-nya itu melihat hamba Tuhan, rule-nya melihat hamba Tuhan seperti itu, nggak jadi, saudara. Rule-nya itu, garisnya itu harus jelas, yaitu rule-nya melalui Tuhan Yesus. Akulah teladan, kata Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Kalau kamu nggak mau teladani Tuhan Yesus, ya Roh Kudus nggak bisa tuntun, karena Roh Kudus itu hanya bisa menuntun dalam seluruh kebenaran Allah, begitu, saudara. Ayo saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan,
pemimpin atau pemimpin keluarga, fokus terhadap keluarga kita masing-masing, terhadap anak satu persatu, terhadap istri juga, supaya kita itu mengasihi istri seperti diri kita sendiri, mengasihi anak kita seperti diri kita sendiri. Jadi perhatiannya itu, pedulinya itu seperti Tuhan Yesus gitu loh. Karena belas kasihan Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Ya, orang bisa percaya Tuhan Yesus kalau nggak ada Roh Kudus dalam dirinya, nggak bisa. Karena tidak ada seorang pun dapat berkata-kata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Tetap firman Tuhan ini saya ulang-ulang tok. Tapi ilustrasinya yang penting di sini adalah fokusnya. Ya inilah fokusnya sebagai orang-orang pimpinan, orang-orang gembala. Ya katanya gembala, mosok jemaatnya siji lah gak digoleki. Karena apa? Kakean jemaat pisan, wis gak gagas gitu saudara. Ini bahaya. Iblis seneng banget. Hati-hati ya. Kita semua itu anggota-anggota tubuh Kristus yang saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mengampuni, saling memaafkan, supaya ini loh, kepala Kristus ini kita muliakan sebagai kepala kita. Ayo anggota-anggota tubuh Kristus, denominasi gereja apapun yang percaya Tuhan Yesus, ayo muji dan nyembah Tuhan dengan benar-benar sesuai firman Tuhan. Gak usah macam-macam, gak usah pakai doktrin gereja, denominasi gereja dengan liturgi gereja macam-macam. Nggak ada benernya saudara. Yang benar itu liturgi ya Alkitab itu saudara. Liturgi gereja ya Alkitab itu. Makanya kadang kita membuat aturan-aturan sendiri yang di luar firman Tuhan, membuat gereja Tuhan ini akhirnya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus berpecah belah. Dan setan senang banget dengan perpecahan itu. Nggak ada persatuan. Seperti ini semboyannya bangsa Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bangsa Indonesia kenapa sampai sekarang belum gerigah, belum maju-maju? Karena nggak mau bersatu saudara. Itu ciri khasnya. Ini saya sampaikan di sini ya, meskipun ini kebangsaan, tetapi saya sampaikan bangsa Indonesia kalau mau bersatu, saya yakin mereka akan berdiri teguh dan kokoh menjadi bangsa yang besar. Selama Indonesia masih terpecah belah, pakai partai-partai yang macam-macam itu, dan mereka mementingkan golongan mereka masing-masing bukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat, mengatasnamakan rakyat tetapi tidak melakukan yang sesuai Tuhan mau, yaitu bersatu untuk kebesaran nama Allah. Kan pertama kali kan ketuhanan yang Maha Esa ya, nama Allah gitu loh. Mana mau bersatu untuk kemuliaan nama Allah? Enggak toh, mementingkan nama partai mereka masing-masing toh, membesarkan nama partai toh. Nah begitu loh. Makanya ini banyak kesalahan-kesalahan di bangsa Indonesia ini. Mengapa mengalami hal-hal seperti ini Indonesia? Karena banyak dosa saudara. Makanya kita orang-orang yang percaya Tuhan, coba ayo kita berdoa untuk bangsa Indonesia, biar Tuhan memilih umatnya yang benar-benar qualified untuk bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini, dan benar-benar untuk kemakmuran bangsa ini. Nah saya juga berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai gereja yang besar-besar, yang sudah bisa melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus. Jangan sampai tertinggal ya, seperti dikatakan di dalam Matius atau Markus itu ya. Bukan orang yang berseru nama Tuhan dan melakukan mujizat demi namaku yang masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Sudahkah kita fokus terhadap jemaat-jemaat kita? Sudahkah kita fokus sebagai orang tua terhadap anak istri kita? Dan sudahkah fokus kita, pimpinan kita, terhadap anak buah kita? Sudahkah kita fokus sebagai pimpinan menolong yang lemah saudara? Bukan dimarahi saudara, bukan diece-ece, bukan diilok-ilokno, bukan disudutkan, tetapi dibantu. Namanya bantu itu, kalau bantu umpamanya ada orang luka boroknya itu ya dikasih bor water gitu ya, terus diobati sama obat merah. Jangan bantu tapi ditujesi pakai pisau ya, tambah susah sakitnya, boroknya tambah susah. Itulah pemimpin-pemimpin kadang yang tidak bijaksana, bisa cuma marah-marah tok dan hanya bisa ngomeli tok ya toh. Atau hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa fokus kepada jemaatnya, hilang ya wis mbok ben. Nah ini hati-hati saudara. Makanya dari sini ayo kembali ke porsi kepada Tuhan ya. Ini Roh Kudus mengingatkan saya seperti ini ya. Hamba Tuhan ya, pelayan-pelayan Tuhan juga hati-hati ya. Fokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan.
Ya kalau di Islam itu Allahu Akbar, membesarkan nama Allah. Loh, ya toh, di Muslim aja mengajarkan membesarkan nama Allah, apalagi yang Kristen ya. Tuhan Raja Maha Besar, jangan gerejanya yang maha besar, jangan pendetanya yang maha besar, tetapi Tuhan Yesus yang maha besar. Ayo kita muliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Dan kami yakin dan percaya kami sudah lepas dari kutuk hukum Taurat, yaitu dari kemiskinan, dari segala penderitaan, segala penyakit, dan segala keterikatan hawa nafsu dalam dosa. Engkau sudah patahkan, dan kami umat-umat yang berkenangan, karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, kita sudah percaya bersama Tuhan Yesus kita bisa sampai ketemu di dalam pelayanan One Way Ministry, dan kita akan bersuka cita selalu karena Tuhan selalu memberi kemenangan demi kemenangan. Haleluya, amin.